Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syakti Fadilah, NIM 19231030. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu media pembelajaran berupa media presentasi PowerPoint yang pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait efek Doppler. Nah, media pembelajaran ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh dosen saya yang bernama Ibu Dr. Unung Firawardina, MPD. Nah, untuk lebih rincinya, perkenalkan, nama lengkap saya M. Syakti Fadilah, NIM 19231030, mata kuliah yaitu mata kuliah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dosen pengampu Ibu Dr. Unung Firawardina, MPD, seksi perkuliahan pada hari Rabu 10.40 sampai 12.20, dan kode seksi mata kuliah ini adalah UNP 2.60.340. Nah, sedikit pengenalan atau introduction terkait materi kita pada kali ini. Yang pertama adalah Doppler shift or Doppler effect is an event where the frequency of the wavefront source received by the detector change due to change in the position or movement of the detector relative to the wave source or vice versa. Maksudnya adalah pergeseran Doppler atau efek Doppler ini merupakan suatu peristiwa di mana frekuensi gelombang dari sumber yang diterima detektor berubah karena perubahan posisi dan pergerakan detektor relatif terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. While a link contraction is a link of an object observed by an observer who must accuse the object is smaller that observed by a person who has the risk of the object. Nah, sedangkan kontraksi panjang itu merupakan suatu benda, merupakan panjang dari suatu benda yang diamati oleh seorang pengamat yang bergerak terhadap benda tersebut, lebih kecil dari yang diamati oleh orang yang diam pada benda tersebut. Okay, for the more details, just go straight to the first. I will explain the material about number 1, definition of Doppler shift or Doppler effect. Maksudnya adalah pengertian dari pergeseran Doppler atau efek Doppler ini. Nah, sebelumnya, pernahkah kamu berpapasan dengan mobil ambulans atau mobil patroli yang membunyikan sirine pada saat perjalanan? Nah, bagaimanakah bunyi sirine saat mobil mendekat dan menjauh dengan kita? Nah, bunyi sirine itu akan semakin keras terdengar apabila kita bergerak saling mendekati, dan sebaliknya akan terdengar semakin melemah apabila kita bergerak saling menjauhi sirine tersebut. Nah, peristiwa seperti inilah itu termasuk kepada peristiwa yang dinamakan sebagai efek Doppler. Nah, efek Doppler atau pergeseran Doppler itu merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor atau pengamat itu mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif antara detektor terhadap sumber gelombang ataupun sebaliknya. Nah, efek ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli fisikawan berkebangsaan Austria bernama Christian Andreas Doppler sekitar tahun 1842. Nah, detektor atau pengamat akan menangkap frekuensi yang lebih tinggi apabila detektor bergerak relatif mendekat terhadap sumber, dan sebaliknya akan menangkap frekuensi yang lebih rendah apabila detektor bergerak relatif menjauhi sumbernya. Nah, selain untuk gelombang bunyi, efek Doppler ini juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik meliputi gelombang mikro, gelombang cahaya, dan gelombang radio. Namun, karena gelombang bunyi merambat pada badan udara yang dianggap tidak relatif terhadap bunyi, laju gelombang bunyi dari suatu sumber dan laju detektor dapat diukur relatif terhadap badan udara, sehingga dapat diasumsikan bahwasanya sumber bunyi dan detektor langsung mendekat atau menjauh dengan lainnya. Nah, contoh umum dari pergeseran atau efek Doppler ini adalah perubahan nada yang terdengar ketika kendaraan yang membunyikan klakson mendekat dan menjauh dari pengamat. Nah, dibandingkan dengan frekuensi yang dipancarkan, frekuensi yang diterima itu lebih tinggi selama pendekatan, identik pada saat lewat, dan lebih rendah selama resesi. Okay, the next topic I will explain about the histories of Doppler shift or Doppler effect. Artinya adalah sejarah dari pergeseran Doppler atau efek Doppler.
Nah, seperti yang dikutip dari A New Doppler Effect, Germany 2012, karya Florian Petrescu pada tahun 2012, efek Doppler ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Austria bernama Christian Andreas Doppler sekitar tahun 1842 dalam risalahnya yang berbunyi For the fabric lead the Doppler strain and then Eniger and the Gestrin des Himmels. Maksudnya adalah pada cahaya berwarna bintang biner dan dan beberapa bintang lain di langit. Efek serupa juga terjadi pada gelombang elektromagnetik seperti cahaya dan gelombang radio. Nah, ini merupakan dokumentasi dari eksperimen by Bas Balog pada tahun 1845 di Pies in a Wheel in Utrecht, yang mana efek ini dijadikan sebagai eksperimen atau hipotesis yang diuji untuk gelombang suara oleh Bas Balog pada tahun 1845. Dia menegaskan bahwasannya nada suara itu lebih tinggi dari frekuensi yang dipancarkan ketika sumber suara mendekatinya dan lebih rendah dari frekuensi yang dipancarkan ketika sumber suara itu surut dari dia. Nah, hipotesis Fizeau juga menemukan secara independen fenomena yang sama atau serupa pada gelombang elektromagnetik pada tahun 1848 di Prancis, yang mana efeknya ini kadang-kadang disebut sebagai efek Doppler-Fizeau. Tetapi nama itu pun tidak dapat diadopsi oleh seluruh dunia karena penemuan Fizeau 6 tahun setelah proposal Doppler. Di Inggris, Johann Scott Russell menemukan studi eksperimen efek Doppler ini pada tahun 1848. Okay. The next topic I will explain about the application of Doppler shift or Doppler effect in daily life. Maksudnya adalah penerapan dari pergeseran Doppler atau efek Doppler ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gejala efek Doppler itu merupakan suatu gejala yang penting dalam ilmu fisika dan memiliki penerapan yang sangat luas. Di antaranya dalam pengukuran tak merusak atau non-destruktif dan tak kontak atau contactless dengan objek, misalnya dalam bidang transportasi untuk mendeteksi kelajuan tinggi mobil. Nah, berikut ini secara lebih rinci penerapan dari pergeseran Doppler atau efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah siren atau sirine. A siren on emergency whistle passing will start higher than the stationary pitch, pass down as it passes and continue lower than the stationary pitch the observer catch. Astronomer Johann Dobson described the effect as follows. Nah, sebuah sirine pada lewat kendaraan darurat itu akan mulai lebih tinggi daripada lapangan stasioner. Nah, didorong ke bawah saat lewat dan terus lebih rendah daripada lapangan stasioner sehingga surut dari pengamat. Astronom Johann Dobson menjelaskan efeknya adalah sebagai berikut, yaitu the reason of siren because I doesn't hate you. Maksudnya adalah alasan sirine meluncur itu adalah karena tidak mengenai Anda. Nah, dengan kata lain, jika sirine mendekati pengamat secara langsung, nada akan tetap konstan pada nada yang lebih tinggi dan nada stasioner sampai kendaraan yang menabraknya dan kemudian segera melompat ke nada baru yang lebih rendah. Nah, aplikasi dari efek Doppler atau pergeseran Doppler yang kedua dalam bidang astronomi yaitu adalah redshift atau blueshift. Nah, efek Doppler untuk gelombang elektromagnetik seperti cahaya tampak adalah penggunaan terbesar di astronomi dan hasil baik yang disebut sebagai redshift atau blueshift. Nah, ini telah digunakan untuk mengamati dan mengukur laju pergerakan bintang dan galaksi di mana bintang-bintang dan galaksi-galaksi mendekat atau menjauh dengan kita, yaitu kecepatan radiasi mereka. Nah, cahaya dari kebanyakan galaksi itu bergeser menuju panjang gelombang yang lebih besar atau ujung merah di spektrum tampak yang dinamakan sebagai pergeseran merah atau redshift, yang mana ini dinyatakan sebagai pergeseran Doppler yang diakibatkan oleh gerak galaksi yang menjauhi bumi. Nah, ini dapat digunakan untuk mendeteksi apakah bintang yang tampaknya tunggal pada kenyataannya adalah biner yang dekat, untuk mengukur kecepatan rotasi bintang dan galaksi, dan atau untuk mendeteksi planet ekstrasurya. Nah, pergeseran merah dan pergeseran biru ini terjadi dalam skala yang sangat kecil, yang mana jika sebuah benda itu bergerak menuju bumi, tidak akan ada perbedaan yang mencolok dalam cahaya tampak dengan mata yang mata telanjang saja. Nah, perhatikanlah bahwa pergeseran merah itu juga digunakan untuk mengukur perluasan ruang, tetapi ini bukan benar-benar efek Doppler,
Yang mana sebaliknya pergeseran merah karena perluasan ruang itu dikenal sebagai pergeseran merah kosmologis yang dapat diturunkan murni dari metrik Robertson-Walker yang di bawah formalisme relativitas umum, dan juga mengatakan bahwasanya ada yang efek Doppler terdeteksi pada skala kosmologis yang jika tidak benar diartikan sebagai kosmologis di asal, itu mengarah kepada pengamatan distori pergeseran merah ruang. Nah, penggunaan efek Doppler untuk cahaya dalam astronomi itu bergantung kepada pengetahuan kita bahwa spektrum bintang itu tidak homogen. Mereka menunjukkan bahwasanya garis penyerapan pada frekuensi yang ditentukan dengan baik dan berkorelasi dengan energi yang dibutuhkan untuk mengeksistensikan elektron dalam berbagai elemen dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Nah, efek Doppler ini dapat dikenali dalam kenyataan bahwasanya garis absorpsi itu tidak selalu pada frekuensi yang diperoleh dari spektrum sumber cahaya stasioner. Nah, karena cahaya biru itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada cahaya merah, garis spektral dan dari sumber cahaya astronomi yang mendekat itu menunjukkan pergeseran biru, dan garis spektral dari sumber cahaya astronomi yang surut menunjukkan pergeseran merah. Nah, yang ketiga, aplikasi dari efek Doppler dalam bidang medis atau medikal yaitu adalah ultrasonografi. Nah, ultrasonografi aliran warna atau Doppler dari artikel Krotis, Demindai, dan layar. Nah, dalam bidang medis, efek Doppler itu diaplikasikan oleh ilmuwan pada alat USG dengan memanfaatkan gelombang pantul dan gelombang datang. Nah, metode ini diaplikasikan untuk memonitor dan mendeteksi kelajuan aliran darah melalui pembuluh darah utama. Nah, gelombang ultrasonik berfrekuensi 5-10 MHz itu diarahkan menuju ke pembuluh nadi, dan suatu penerima R akan mendeteksi sinyal hambur pantul. Frekuensi tampak dari sinyal pantul yang diterima itu tergantung pada kecepatan aliran darah. Nah, pengukuran ini efektif untuk mendeteksi trombosis atau penyempitan pembuluh darah, karena trombosis bisa menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada aliran darah. Nah, sebuah eknokardiogram dapat dalam batas-batas tertentu menghasilkan penilaian yang akurat dari aliran darah dan kecepatan darah dari jantung pada setiap titik yang semena-mena untuk menggunakan efek Doppler. Salah satu batasannya adalah sinar ultrasound harus sejajar dengan aliran darah semaksimal mungkin. Nah, meskipun Doppler telah menjadi sinonim dengan pengukuran kecepatan dalam pencitraan medis, dalam banyak kasus bukan pergeseran frekuensi atau pergeseran Doppler dari sinyal yang diterima dan diukur, tetapi pergeseran fasa atau ketika sinyal yang diterima itu tiba. Nah, pengukuran kecepatan aliran darah juga digunakan dalam bidang lain dari ultrasonografi medis seperti ultrasonografi kebidanan dan neurologi. Pengukuran kecepatan aliran darah di arteri dan vena berdasarkan efek Doppler adalah alat yang efektif untuk mendiagnosa masalah vaskular seperti etnosis. Yang keempat, penerapan atau aplikasi dari pergeseran Doppler yaitu ada di bidang gelombang radio, yaitu yang kita kenal sebagai radar. Nah, aplikasi efek Doppler untuk gelombang radio adalah alat radar pada mobil polisi untuk mengukur laju mobil. Nah, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh alat radar itu direfleksikan dari sebuah mobil yang bergerak yang bertindak sebagai sumber yang bergerak. Nah, radar atau radio detection and ranging secara umum dalam teknologi radar itu mendapat 3 komponen utama, yaitu antena, kemudian transmitter, dan receiver. Nah, antena radar itu merupakan suatu antena reflektor berbentuk parabola untuk menyebarkan energi elektromagnetiknya dari titik fokusnya dan dicerminkan melalui permukaan yang berbentuk parabola sebagai berkas sempit. Nah, antena radar itu merupakan dikutub atau memiliki 2 kutub. Yang kelima adalah Acoustic Doppler Current Profiler, atau disingkat dengan ADCP. Nah, profiler arus Doppler akustik atau ADCP itu merupakan meteran hidroakustik yang mirip dengan sonar yang digunakan untuk mengukur kecepatan arus pada rentang kedalaman yang menggunakan efek Doppler dari gelombang suara yang tersebar kembali dari partikel-partikel di dalam kolam air.
Nah, istilah ADCP itu merupakan istilah umum untuk semua profiler akustik, profiler arus akustik, meskipun singkatannya itu berasal dari seri instrumen yang diperkenalkan oleh RD Instruments pada tahun 1980-an. Nah, rentang frekuensi kerja ADCP itu berkisar dari 38 kHz hingga beberapa MHz. Nah, perangkat yang digunakan di udara untuk profil kecepatan angin itu menggunakan suara yang dikenal sebagai sodar dan bekerja dengan prinsip dasar yang sama. Nah, yang keenam adalah RoboSoccer atau robotik dalam bidang robotik ya. Nah, perencanaan jalur real-time dinamis dalam robotika untuk membantu pergerakan robot di lingkungan yang canggih dengan hambatan bergerak seringkali membutuhkan bantuan efek berupa efek Doppler. Nah, aplikasi tersebut khusus digunakan untuk robotika kompetitif di mana lingkungan terus berubah seperti RoboSoccer. Selanjutnya, aplikasi yang ketujuh adalah satellite communication atau satelit komunikasi. Nah, Doppler juga perlu dikompensasikan dalam komunikasi satelit. Ya. Satelit yang bergerak cepat itu dapat memiliki perkisaran Doppler puluhan kilohertz relatif terhadap stasiun bumi. Nah, kecepatan sehingga besarnya efek Doppler itu berubah karena kelingkungan bumi. Kompensasi Doppler yang dinamis, di mana frekuensi sinyal itu diubah secara progresif selama transmisi yang digunakan agar satelit menerima sinyal frekuensinya yang konstan. Nah, setelah menyadari bahwa perkisaran Doppler ini tidak dapat dipertimbangkan sebelum peluncuran wahana Huygens dari misi Casnil-Huygens 2005, lintasan penyelidikan diubah untuk mendekati Titan sedemikian rupa sehingga transmisinya berjalan tegak lurus terhadap arah geraknya yang relatif terhadap Cassini, sehingga sangat mengurangi pergeseran Doppler. Nah, selanjutnya yang kedelapan, penerapan dari pergeseran Doppler ini adalah Laser Doppler Velocimeter atau LDV dan Acoustic Doppler Velocimeter atau ADV, yang mana itu dalam pengukuran aliran, yaitu adalah Laser Doppler Velocimeter atau LDV dan Acoustic Doppler Velocimeter atau ADV. Nah, instrumen seperti Laser Doppler Velocimeter atau LDV dan Acoustic Doppler Velocimeter ADV yang telah dikembangkan untuk mengukur kecepatan dalam aliran fluida. Nah, LDV itu memancarkan sinar dan ADV itu memancarkan ledakan akustik ultrasonik dan kemudian mengukur pergeseran Doppler dalam panjang gelombang pantulan dan partikel yang bergerak mengikuti aliran. Nah, aliran aktual itu dihitung sebagai fungsi dari kecepatan dan fase air. Teknik ini memungkinkan pengukuran aliran non-intrusif pada presisi tinggi dan berfrekuensi tinggi. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi yang ke-9, yaitu adalah Ultrasonic Doppler Velocimeter atau UDV dalam bidang pengukuran profil kecepatan. Nah, awalnya itu dikembangkan untuk pengukuran kecepatan dalam aplikasi medis atau aliran darah. Nah, Ultrasonic Doppler Velocimeter itu dapat mengukur profil kecepatan lengkap terhadap waktu yang nyata dan hampir semua cairan yang mengandung partikel dalam suspensi seperti debu, kemudian gelembung gas, dan emulsi. Nah, aliran darah itu dapat berdenyut, berosilasi, laminar dan turbulen, stasioner dan transient. Nah, teknik ini sepenuhnya bersifat non-invasif. Nah, aplikasi yang ke-10 dalam bidang audio yaitu adalah The Laser Speaker. The Laser Speaker itu paling sering dikaitkan dengan dan terutama digunakan dengan yang terkenal dengan nama Hammonds, yang mana mengambil keuntungan dari efek Doppler dengan menggunakan motor listrik untuk memutar tanduk akustik sehingga pengeras suara dapat mengirimkan suara di lingkaran. Nah, ini menghasilkan frekuensi nada keyboard yang berfluktuasi dengan cepat di telinga pendengar. Nah, yang ke-11 ini adalah penerapan efek Doppler dalam pengukuran getaran, yaitu adalah Vibrometer Laser Doppler atau LDV. Nah, sebuah vibrometer laser Doppler atau LDV itu merupakan instrumen non-kontak untuk mengukur getaran. Nah, sinar laser dari LDV itu diarahkan kepada permukaan yang diinginkan, dan amplitudo getaran dan frekuensi itu diekstraksi dari pergeseran Doppler, yang mana frekuensi dari sinar laser itu karena gerakan permukaan. Nah, andalas one, penerapan dari pergeseran Doppler ini adalah dalam bidang biologi perkembangan atau developmental biology. Nah, selama segmentasi dari vertebrata embrio, gelombang ekspresi gen menyapu seluruh plasmatic mesoderm, yang mana jaringan dari prekursor itu dari vertebrata atau somit itu terbentuk.
Sebuah summit baru terbentuk pada saat kedatangan gelombang di ujung anterior mesoderm plasmatic. Kemudian pada ikan dan zebra telah ditunjukkan bahwasanya pemendekan mesoderm plasmatic selama segmentasi itu menyebabkan efek Doppler saat ujung anterior jaringan bergerak ke dalam gelombang. Nah, efek Doppler ini berkontribusi pada periode segmentasi. Nah, demikianlah dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang tidak pada tempatnya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.